Halo Sobat Pemuda, kita akan mendengarkan tanggapan mengenai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bulan Februari ini sudah mulai, yaitu program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Robi. Halo Mas Robi. Halo Mbak Sehat Widat. Mas Robi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Sobat, ini Mas Robi itu adalah seorang tenaga kesehatan. Nah, tentunya pasti tahu dong ya tentang program pemeriksaan kesehatan gratis ini ya Mas ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Robi nih, selaku tenaga kesehatan gitu ya, menurut Mas Robi gimana sih program pemeriksaan kesehatan yang gratis ini, Mas? Oke, terima kasih ya Mbak Widat ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu. Malam ini kita sudah bertemu, berbincang di Zona Inspirasi Pemuda untuk kita membahas tentang pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dicanangkan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana sudah dimulai pada tanggal 10 Februari 2025. Ini sangat banyak sekali keuntungannya. Dari sudut pandang tenaga kesehatan, program pemeriksaan gratis ini punya sisi positif, di mana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasannya program ini sangat membantu tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat, melakukan promosi kesehatan, bahwasannya kesehatan ini harus kita ketahui sejak dini. Jika masyarakat sudah mengetahui cara promosi dan cara mengedukasi masyarakat, tenaga kesehatan sendiri sangat terbantu untuk mencegah penyakit-penyakit yang seharusnya tidak kronis. Lalu yang kedua, dari beban kasus penyakit kronis ini bisa berkurang, Mbak Widat. Kebanyakan kasus di Indonesia itu seperti stroke, hipertensi, diabetes, itu karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Nah, dari situ, dari program pemeriksaan gratis ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan bagaimana agar masyarakat lebih peduli dan lebih aware terhadap kesehatannya sendiri. Seperti itu. Oh, berarti Mas Robi ini kayaknya sangat terbantu kayaknya ya ketika ada program ini. Ternyata bukan hanya masyarakat dampaknya, tapi juga tenaga kesehatan juga jadi terbantu ya soal data-data masyarakat, penyakit masyarakat gitu ya. Nah, terkait program pemeriksaan kesehatan gratis ini nih, itu tuh ditujukan buat siapa aja, terus jenis pemeriksaannya itu apa aja sih Mas? Pemeriksaan ini beragam sesuai tahap usianya, Mbak Widat. Jadi tahap pertama itu bayi baru lahir, itu ada 6 pemeriksaan. Untuk tahap keduanya itu ada balita, ini ada 8 pemeriksaan, jenis pemeriksaannya. Untuk yang klasmen yang ketiga, ini ada anak usia sekolah, di mana ini ada 11 hingga 13 jenis pemeriksaan. Ini untuk pemeriksaan ini untuk memulai prasekolah si anak sekolah ini. Yang terakhir ada dewasa dan lansia. Ini ada mencakup 19 jenis pemeriksaan. Salah satu jenisnya yaitu untuk screening stroke. Jadi kayak misalnya kita untuk bagaimana sih untuk mengatasi stroke, hipertensi, dan diabetes seperti itu. Maka dari itu pemerintah saat ini juga sudah menyediakan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS untuk pemeriksaan ini. Ya, untuk pemeriksaan ini. Oke. Oke, ternyata banyak juga ya berarti ya klasifikasinya tadi. Karena kan pasti mungkin masing-masing usia itu tentunya biasanya penyakitnya itu beda-beda gitu kali ya. Oke. Kalau menurut Mas Robi nih terkait implementasi dari program pemeriksaan kesehatan gratis ini, itu kira-kira nanti bakal menemui tantangan apa aja gitu, Mas? Oke, Mbak Widat. Jadi dari sisi tenaga kesehatan, program ini punya potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tapi dari sisi lain, kita juga tidak bisa menyepelekan tantangan-tantangannya sendiri. Ada beberapa tantangan yang bisa saya lihat atau yang secara umum saya telah sendiri, yaitu ada beban kerja yang bertambah untuk tenaga kesehatan ini sendiri. Dengan cakupan program yang sangat besar ini, pemerintah sendiri menggarungi kurang lebih 280 juta penduduk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini sendiri. Makanya kekhawatirannya sumber daya manusia yang sangat rendah, akhirnya
ini tidak akan menjadi maksimal gitu Mbak Widat. Untuk yang kedua, untuk keterbatasan fasilitas dan logistik. Untuk pemeriksaan massal ini biasanya kita membutuhkan alat-alat medis itu yang memadai, seperti contohnya regen untuk pemeriksaan laboratorium. Ini harus kita penuhi, karena jika ini tidak terpenuhi, hasil-hasilnya tidak akan sesuai, seperti keterlambatan hasilnya, diagnostiknya tidak sesuai juga, seperti itu. Yang ketiga, bisa kita kekhawatiran soal kualitas pelayanan ini. Program ini untuk membantu masyarakat, tapi masyarakat sendiri takut atas kekhawatiran mereka sendiri. Bagaimana hasilnya, bagaimana nanti jika screening hasil pemeriksaan itu tidak baik gitu. Jadi jika pemeriksaan ini terburu-buru, maka hasilnya tidak akan optimal. Yang seperti saya bahas tadi, seperti diagnosanya yang tidak sesuai karena pemeriksaannya terburu-buru. Untuk tenaga kesehatan seperti kami, yaitu insentif dan kesejahteraan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan ini. Jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada, hal ini juga akan membuat tenaga kesehatan itu down, lalu kelemahan fisik dan mentalnya tidak kuat gitu, atau istilah anak mudanya zaman sekarang itu burnout ya Mbak. Mbak. Siap-siap. Ya seperti itu sih Mbak Widat. Berarti sebetulnya program ini tuh bagus, cuman mungkin ada beberapa catatan gitulah ya Mas ya, buat nanti implementasinya. Nah terakhir nih Mas, kalau Mas Robi nih sebagai tenaga kesehatan tuh harapannya apa nih Mas, terkait nanti program implementasinya sih, ke depan implementasi dari program pemeriksaan kesehatan gratis ini Mas Robi? Harapan kami dari tenaga kesehatan, program ini dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat Indonesia, bahwasannya ini adalah program yang sangat baik untuk mengetahui penyakit kita sejak dini, agar nanti kita di usia yang lanjut kita tidak akan terbebani oleh penyakit-penyakit yang kronis. Dan untuk masyarakat ketahui juga bahwasannya program ini adalah kado istimewa dari negara ya Mbak Widat ya, kado yang istimewa untuk masyarakat kita sendiri. Jadi program ini dilaksanakan saat masyarakat itu tersendiri ulang tahun gitu Mbak Widat. Oh iya ya, pelaksanaannya berarti ketika masyarakat itu di hari ulang tahunnya gitu ya? Iya, begitu. Nah tetapi juga harapan ini juga harus diimbangi dengan perencanaan negara, masyarakat, dan tenaga medis yang memang harus seimbang dan matang gitu, agar program ini berjalan dengan maksimal Mbak Widat, seperti itu. Terima kasih Mas Robi sebelumnya sudah memberikan sudut pandang dari tenaga kesehatan. Sobat pemuda, kita sudah mendengarkan tanggapan dari salah satu tenaga kesehatan. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan dari unsur lain tentunya tentang program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Terima kasih. Sampai jumpa di program Ngobrol Santai berikutnya. Terima kasih Mas Robi.